Kelas 7H, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kemudian sebentar Bu Iin beri waktu dulu, nanti baru melaksanakan. Terus nanti silahkan dicek kelengkapan komputernya, mouse-nya berfungsi dengan baik, komputernya juga menyala dengan baik. Terus dicek meja kursinya tetap harus rapi, yang di sekitarnya ada sampah mungkin dibersihkan, dibuang keluar. Paham? Disiapkan 2 menit sambil Bu Iin absen. Kelas 7H yang tidak datang siapa? Eksananda, ada keterangannya? Sakit. Terus siapa lagi? Sudah, oke. Meskipun tadi ada teman yang sakit, kalau yang di sini apa kabar ini? Baik, sehat? Semangat? Oke, biar lebih semangat kita ice breaking dulu, oke? Kamu bisa lihat sebelah kanan kirimu ada apa ya? Lorong, gang. Oke, dari tengah ini ke kanan silahkan berdiri di lorong yang sebelah kanan. Dari sini ke kiri silahkan berdiri di baris sebelah kiri. Yuk. Nama permainannya adalah urut-urutan. Hati-hati ya, nanti nyenggol-nyenggol. Mungkin kalau mau ngurutnya nanti bisa miring. Urut-urutan adalah nanti Bu Iin minta urutkan dari depan sampai belakang, berarti ngurutinnya dari depan sampai belakang, tentang yang Bu Iin minta. Misal nih, urutkan dari depan hingga belakang anak-anak urut nomor absen gitu, berarti nanti piye? Nomor absenmu berapa, nomor absenmu berapa, nomor absenmu berapa, terus dari depan, yang absennya paling kecil. Paham? Coba ya kita mulai ya. Urut-urutan. Terus dijawab urutanku gitu ya. Ulang ya. Urut-urutan. Urutanku. Oke, silakan urutkan dari depan sampai belakang nomor absen yang paling kecil. Ayo cepet-cepet. Nah gitu tanya. Itu yang 3 nggak tanya-tanya. Nah gitu. Nah. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2. Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 2 pemenangnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 1-0. Baris lagi. Yuk, lagi. Yuk, bersiap. Gampang yang ini. Urutkan dari depan sampai belakang. Yang bagus dulu, barisnya yang bagus. Urutkan dari depan sampai belakang yang tinggi badannya paling kecil. Belum. Ya, sebentar. Nah, belum ya. Pemenangnya kelompok 2 lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tenang, masih ada. 1. Urutkan dari depan sampai belakang yang tanggal lahirnya paling kecil. Tanggalnya. Tanggal itu berarti 1 sampai 31. Belum. Saya cek tanggal berapa? 2.
18. 29. Iya. Enggak apa-apa. Besok boleh dicoba lagi di kelas. Tepuk tangan untuk 7 ya. Boleh duduk ke tempatnya lagi. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Bu In mau mengingatkan dulu nih. Kalian pernah mendapatkan rapot hasil belajar ya? Kalau dapat rapot dibaca enggak? Di dalamnya ada apa? Ada nilai. Oke. Nilainya berupa apa? Angka. Ada yang lain? Ada huruf. Oke, contohkan nilai yang berupa angka. Oke, contohkan nilai yang berupa huruf. Nah, ada sedang, mencapai, ada A, B. Nah, yang berupa angka, ada yang tahu itu data, namanya data apa? Kuantitatif. Kuantitatif. Oke, kalau yang data berupa huruf, berupa kata-kata, kualitatif, kualitas. Oke, nah yang baru saja kalian lakukan tadi, kalian melakukan apa tadi? Mengurutkan data. Ada data berupa apa tadi yang kuantitatif contohnya? Ngurutin apa tadi? Tanggal. Oke, pakai angka. Ada tadi yang ngurutin kualitatif? Tinggi badan. Oke, siapa namanya? Sabrina. Sabrila. Oke, tinggi badan itu. Nah, terus dari nilai rapot tadi dipakai untuk apa sih nilai rapot tersebut? Oke, tadi Sabila. Oke. Kamu siapa? Guntur. Oke, Guntur, nilai rapot menurutmu digunakan untuk apa? Rata-rata nilai akhir yang nanti dipakai untuk apa? Selanjutnya. Sebelum untuk jenjang ke selanjutnya, rapot itu dipakai untuk apa? Menentukan apa dulu? Siapa kamu? Jasmine, untuk apa? Untuk menentukan anak tersebut naik kelas atau tidak. Yasmin siapa nama? Jasmine ya. Oke, nah berarti rapot tersebut nanti akan diolah lagi untuk menentukan pengambilan keputusan. Nah, nilai yang ada di rapotmu itu, apakah Bapak Ibu guru itu kan nilainya cuma satu nih, agama 90, pendidikan Pancasila 92 misal, kan cuma ada satu nilai. Apakah Bapak Ibu guru ketika memasukkan nilai itu sebenarnya hanya satu nilai itu saja? Bisa berasal dari mana saja? Nilai tugas, ujian, ulangan. Siapa namanya? Nova. Novan apa saja? Yang dari nilai rapot itu bisa berupa apa saja? Berupa nilai apa saja, Novan? Nilai apa, Novan? Ulangan, terus ujian, terus praktek, terus yang sehari-hari gini, yang bukumu, nilai tugas. Nah, sebenarnya kan nilainya banyak, terus diolah jadi nilai rapot. Dari nilai rapot untuk mengambil keputusan bahwa kamu nanti naik atau tidak. Oke. Nah, seperti yang sudah Bu Iin infokan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pengelolaan data. Ya, pengelolaan data nanti ini tujuan belajarnya adalah kamu diharapkan bisa memahami cara berpikir komputasi untuk pengelolaan data. Tadi kan data diolah, nah mengolahnya itu dengan cara berpikir komputasi. Jadi tujuan belajarnya itu. Nanti kegiatan belajarnya kita, nanti saya sajikan data, kemudian kita diskusi, kamu diskusi dengan kelompokmu, kelompoknya nanti nggak usah susah, boleh dengan teman sebelahnya, dengan belakangnya. Terus kita akan belajar mengolah data dengan cara berpikir komputasi. Oke, punya gambaran.
Mbak siapa namanya? Luiza. Oke, Luiza bisa dibantu dibaca, yang lain memperhatikan. Oke, berarti bagaimana berpikir komputasi itu? Memecahkan masalah dengan logis dan nah, logis itu masuk akal, sistematis itu ada urutannya, runtutannya berkaitan. Nah, ada lanjutannya. Berikut aktivitasnya, berarti ada beberapa aktivitas. Oke. Yang pertama, Mas, tolong dibacakan. Oke. Ya, jadi langkah-langkah berpikir komputasi, tadi kan berpikir komputasi itu berpikir yang logis dan sistematis. Nah, urutannya apa saja berpikir komputasi itu? Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu cara gampangnya gini, kamu punya masalah besar, kamu uraikan menjadi masalah yang kecil-kecil dulu. Jangan berpikir langsung masalah besarnya, tapi masalah kecil-kecilnya dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada pengelolaan pola. Kamu, tolong, siapa namamu? Akila. Pengelolaan pola ada 5. Silahkan Akila. Yang satu langsung. Oke, di pengelolaan pola ini nanti akan banyak kamu lakukan di pengelolaan data. Ada standarisasi. Standarisasi itu distandarkan semua. Misal format tanggal. Kalau tanggal, penulisan tanggal itu kan ada yang 12 Juni. Nah, ada yang 12 strip 06, ada yang pakai 12 garis miring, ya kan? Nah, itu nanti bisa disamakan semua. Kemudian kalau yang outlier ini nilai yang menyimpang signifikan. Misal nilainya itu 90, 92, ini kok ada 180. Oh, mungkin dia salah mencet. Mungkin mau mencetnya 80 tapi satunya mungkin nge-lag ya, kepencet ya. Nah, terus ada deduplikasi, duplikasi. Jadi nama anak ini sudah muncul kok muncul lagi. Nah, itu kamu lihat. Kalau dia muncul 2 kali mungkin akan merubah data, nilainya jadi semakin banyak. Nah, itu nanti dihilangkan saja. Kemudian mengatasi missing value, yaitu ada data yang hilang. Sebaliknya, loh kok ternyata si A kok belum ada, oh kelewat, belum diinput. Karena dulu misal mungkin pindah kelas, ada yang namanya itu Muhammad, ada yang Muhammad, ada yang Muhammad. Nah, itu Muhammad. Nah, itu menyebabkan mungkin ada data yang hilang karena dikira namanya sama. Oke. Kemudian ada validasi, verifikasi sudah bersih, sudah akurat. Nah, misal dicek lagi si A ini benar nggak nama-nama 7H, bener nggak nilainya si A segini, si B segini. Ada yang kadang karena namanya sama itu ketuker nilainya. Misal tadi Muhammad M-nya 1 sama Muhammad M-nya 2, abjadnya loh nomor 17 tuh yang Muhammad saya Bu, 16 tuh yang Muhammad ini, ketuker. 7H ada yang namanya hampir-hampir sama gitu manggilnya. Nah sering nggak kadang mungkin ketuker. Nah, itu bahaya. Oh, sama wajahnya juga. Nah, nanti kita harus verifikasi dulu. Langkah yang berikutnya adalah abstraksi. Mas, tolong. Oh, Guntur sudah siapa sebelahnya? Hah? Ubay. Oke, Ubay. Ya, jadi abstraksi ini nanti kalau ada data-data yang nggak penting, nggak usah dimasukkan. Misal tadi saya contohkan nilai rapot. Nilai rapot itu kan yang penting mata pelajaran, nilai. Nah, kalau nanti mungkin ada keterangan dari ulangan, dari tugas, dari nilai keaktifan. Nah, itu tidak diperlukan, ya tidak usah dituliskan di sana, dihilangkan saja. Jadi intinya abstraksi itu fokus ke data yang penting-penting saja. Yang tidak ada disingkirkan terlebih dahulu.
kita tetap punya datanya tapi tidak usah ditampilkan biar fokusnya lebih dapat. Oke. Mungkin kalian masih bingung ya, belum punya gambaran. Tadi ada abstraksi, ada pengelolaan data, ada dekomposisi. Sudah Bu Iin sajikan tentang data. Oke, silahkan diamati. Kalau tidak jelas di komputernya masing-masing juga punya ya. Nah, oke. Bisa mengomentari dari mungkin tanggalnya, jenis transaksi. Intinya ada data awal seperti itu. Kira-kira kamu mau mengomentari, boleh. Kalau kamu punya data seperti itu, ini dulu wes. Apa yang muncul di pikiranmu? Kamu, loh kok kenapa seperti ini? Muncul pertanyaan enggak? Ada yang mungkin mau bertanya tentang data ini? Oke, Fatia. Oke, Fatia menemukan yang baris 17 ini ya. Yang lain mungkin bisa juga, boleh pakai mouse, boleh pakai yang di keyboard turun-turun itu. Fatia menemukan ini, ada yang Sabtu 7 Juni 2025. Yang lain ada yang mengomentari harusnya bagaimana? Siapa Mas? Iqbal. Bagaimana Iqbal menurutmu? Disamain semua. Oke, beri saran disamainnya bagaimana? Oh, pakainya angka. Jadi disamakan dengan yang 06 2025 daripada yang 0. Sebenarnya yang Sabtu itu salah nggak sih? Salah nggak? Enggak, boleh enggak sih pakai Sabtu? Boleh, tapi daripada yang lain yang dirubah menjadi Sabtu hari, mending yang Sabtunya aja yang dirubah menjadi angka. Oke, masih ingat enggak? Kamu udah melakukan pengelolaan data nih. Oh, nanti Sabtunya mau saya ganti biar sama dengan yang lain. Masih ingat enggak? Tadi termasuk yang langkah apa? Yang langkah apa berarti? Apakah dekomposisi? Dekomposisi tadi masalah besar menjadi kecil-kecil. Apakah pengelolaan pola? Yang bagian mana? Ada yang ingat? Termasuk yang apa berarti? Tunjuk jari. Siapa namanya? Namanya siapa? Citra. Menurut Citra termasuk yang apa? Yang standarisasi, yaitu format tanggal. Tanggalnya disamakan. Oke, lanjut ke data lagi. Saya masih mau kalian fokus ke tanggal. Ada tanggal 1. Dinda, kenapa Dinda? Kemana? Dinda siapa tuh nama? Oh, Dinda. Oke, benar ya. Jadi kemana? Nah, berarti nanti perlu diperbaiki, perlu dilengkapi. Oke, berarti ada data yang kurang, ada data yang hilang. Masih ingat tadi langkah apa ya yang hilang? Missing. Oke, karena bahasa Inggris ya, jadi agak gampang. Yang langkah apa berarti? Yuk, berarti langkah apa? Siapa namanya? Rizky. Oh, Husky. Oke. Husky asyik. Yuk, asyik. Termasuk yang apa berarti? Mengatasi missing value, yaitu data yang hilang. Berarti nanti datanya perlu. Oke. Maka data tersebut kelolalah dengan cara berpikir komputasi. Diskusi dengan temannya, data ini mau dikelola seperti apa, mau dirubah seperti apa.
boleh mengerjakan di sebelahnya atau di sheet sebelahnya, bebas mau di komputer. Bagi yang masih kesulitan boleh di buku. Datanya itu terus tadi pakai dekomposisi, abstraksi, kemudian standarisasi. Nah, data itu kamu kelola sehingga menjadi data yang mudah digunakan. Oke, bisa dimengerti? Silahkan dikerjakan. Gimana? Oh iya. Oke. Beberapa sudah menyelesaikan, tidak harus benar. Nanti dari teman yang maju ke depan saling melengkapi. Oh ya, ternyata saya melakukan abstraksi, tapi ternyata ada perlu dekomposisi. Saya melakukan standarisasi, oh ternyata ada missing value. Nanti saling dilengkapi ya. Oke, yang mau mempresentasikan jawabannya, silahkan Fatia maju ke depan. Yang lain menyimak ya, nanti bisa saja yang di pekerjaannya Fatia itu kurang tepat ya. Oke, ini pekerjaannya Fatia sudah dikirim ke depan ya. Saya telah mengerjakan tugas untuk mengelola data dan ini hasil pengelolaan data saya. Saya telah mengelola data, yaitu salah satunya melakukan dekomposisi, yaitu menyendirikan antara pemasukan dan pengeluaran. Saya juga melakukan abstraksi yang yaitu hanya memasukkan yang penting-penting saja. Contohnya yang seperti catatan tambahan dan kategori saya tidak dimasukkan dan saya hanya memasukkan yang penting saja. Ini ya aslinya pemasukan pengeluaran kan acak seperti ini, terus ada kategori transaksi sama catatan tambahan. Oleh Fatia saya lakukan dekomposisi dan abstraksi. Lalu saya juga melakukan standarisasi, yaitu membetulkan format dan tanggal. Yang tadinya ada tanggal yang tidak urut dan ada tanggal yang menggunakan huruf, yaitu seperti Sabtu yang harusnya menggunakan tanggal atau angka. Oke, bagaimana yang lain punya Fatia ini? Setuju ndak? Dekomposisi yang pertama apa tadi, melakukan apa? Dekomposisinya menyederhanakan dari masalah besar menjadi masalah kecil. Tadinya kan berantakan seperti ini, terus disederhanakan menjadi pemasukan sendiri, pengeluaran sendiri, yang dekomposisi. Oke, setuju, sesuai. Sudah begitu juga yang lain. Terus berikutnya tadi ada kategori transaksi sama catatan tambahan. Ini tidak dipakai oleh Fatia karena tidak terlalu penting. Yang penting ini masuk, ini keluar. Terus Fatia juga melakukan standarisasi. Nah ini ya, menemukan masih formatnya Sabtu, sudah distandarisasi semua menjadi formatnya sama semua. Oke, setuju yang lain? Oke, tepuk tangan untuk Fatia, boleh kembali. Ada yang mungkin melakukan pengelolaan yang lain? Soalnya di nomor 11 pertama Oke, itu saya tunjukkan data awalnya dulu. Nih. Tanggalnya belum berurutan, langsung lompat ke 15 padahal masih ada angka 11, 12, 13, 14. Ini sudah saya betulkan, sudah ada nomor 11, 12 sampai ke nomor 15. Terus Selanjutnya yang tadi awalnya sisa uang saku bulanan itu berada di akhir. Kan sepertinya aneh dan tidak valid. Ini saya rubah menjadi di sesuai tempatnya di tengah sini. Sisa uang saku. Oke. Ya,
Jadi yang dilakukan Sabila, ya, yang dilakukan Sabila itu missing value, jadi mengatasi data yang hilang. Sehingga ini kan nggak mungkin toh kamu sebulan tanggal sekian sampai sekian itu nggak dapat uang saku dan tidak ada pengeluaran. Nah ini oleh Sabila sudah dilengkapi, data yang hilang sudah dilengkapi. Kemudian juga melengkapkan lagi sisa uang saku bulan lalu itu di awal, bukan di akhir, karena punyanya bulan lalu. Pasti di akhir bulan lalu itu menjadi awal di bulan ini. Oke, itu saja. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sabila. Oke, tadi ya, berarti hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengelolaan data. Masih ingat pengelolaan data ada apa saja tadi? Dekomposisi itu dari yang masalah besar, sulit, dipecah-pecah menjadi yang lebih mudah. Terus ada apa lagi? Ada validasi. Terus yang format-format tadi standarisasi. Terus tadi yang dipakai data yang penting aja tadi apa namanya? Abstraksi. Nah, dalam pengelolaan data bisa dipilih mana yang dibutuhkan. Oke. Terus apa yang kamu dapatkan hari ini? Semakin paham atau sama saja atau semakin bingung? Ada tambahan yang kamu tahu nggak? Tentang apa? Tentang ya paling tidak tadi ya standarisasi ya. Ternyata format itu harus disamakan. Oke. Maka tugasnya adalah kalian juga akan mengelola data, tapi dari data keuanganmu sendiri. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang pengelolaan data. Kita belajar pengelolaan data keuanganmu sendiri. Nah, misal kalau tadi dari nilai rapot untuk mengetahui kamu naik kelas atau tidak. Kalau dari pengelolaan keuangan ini kamu akan bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui apa? Pengeluaran, pemasukan. Nah, dari pengeluaran dan pemasukan kamu bisa tahu apa? Oh, ternyata saya termasuk anak yang apa nih dari pengeluaran keuangan? Boros. Apakah berarti nanti bisa untuk mengetahui bahwa kamu termasuk boros atau termasuk hemat atau yang biasa saja. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyelesaian instruksi juga. Itu dulu yang hari ini. Oke. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sudah semangat dan sudah berdiskusi dengan baik. Kalian luar biasa, hebat sekali. Tepuk tangan untuk kelas 7H semua. Oke. Nah, oke. Bagaimana perasaannya setelah pelajaran hari ini? Senang, semangat. Nah, besok harus lebih semangat lagi. Itu dulu untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.